Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 164 Jakarta, Ibu Haji Hamidantri Sulestiarini. Yang saya hormati Wakil Kepala SMP Negeri 164 Jakarta, Ibu Gina Sumiarni, Ibu Maria, dan tidak lupa kepada Bapak Ibu guru yang hadir di acara pengibasan ini yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita berikan rasa puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan bisa berkumpul di acara pengibasan calon guru penggerak. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak di akhirat nanti semuanya kita mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, tidak perlu panjang kali lebar. Saya di sini selaku pembawa acara atau MC akan membawakan acara pada kegiatan kita pada hari ini, yaitu terkait dengan pengibasan calon guru penggerak. Nah, pada hari ini yang akan diisi oleh teman atau rekan kita yaitu Bu Eli Purwanti. Untuk susunan acara, yang pertama ada pembukaan, kemudian yang kedua sambutan, yang ketiga acara inti, dan yang terakhir adalah penutup. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan hari ini kita mari sama-sama untuk berdoa. Mohon kepada Pak Zainal untuk memimpin doa untuk kegiatan pada siang hari ini. Kepada Pak Zainal mohon dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita berdoa untuk kelancaran kegiatan pada siang hari ini. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar, tidak ada hal yang terlambat. Kita awali dengan membaca surah Fatihah bagi yang beragama Islam. Bagi yang beragama selain Islam dipersilakan berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Al-Hadiyah wa al-Qur'an al-Salihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wasallim. Wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala bi sahabati Rasulillah ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan 'alamin. Hamdan yu'ti ya Rabbana lakal hamdu wa yaghfiru bi jalali wa sabri ma'rif sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina min jami'il ahwali wal afat wa tahdhirana biha jami'il hajat wa tudhakkiruna biha jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma tawwi umurana wa sahhih sadana wa nawwir qulubana wa saddid imanana wa ahsin akhlaqana wa wasih arzaqana wa ilal khairi qaribna wa an syarri ba'idna wa qil hawaijana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Zainal telah memandu doa kita. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya sambutan. Untuk sambutan akan disampaikan oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah kita, Ibu Gina Sumiarni. Kepada beliau saya aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Maria sebagai moderator guru, yang saya hormati Bapak Ibu yang menghadiri di sini. Saya minta kasih dari Ibu Eli ya untuk pengibasan budaya positif. Kegiatan ini
bagus, yang mendapatkan nilai terbagus dari yang terbagus. Ini sangat bermanfaat penjelasan terhadap guru-guru semuanya agar kita sharing ya, berbagi informasi yang mana mungkin kita belum tahu sehingga kita mengenal dan mau melakukan itu dari pengertian sendiri dari diseminasi itu. Jadi terima kasih juga kita semuanya diundang di sini. Semoga berarti melaksanakan guru penggerak menjadi guru penggerak akan mendapatkan rahmat, kesehatan, kesuksesan sampai akhir hayat. Kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Nina yang telah menyampaikan sepatah dua patah kata untuk mengantarkan kegiatan pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah acara inti kita, yaitu terkait pengibasan. Nah ini teman kita Ibu Eli Purwanti adalah calon guru penggerak, dan di sini ada melakukan mendesiminasi. Desiminasi itu artinya berarti apa Ibu? Penyampaian informasi, pengibasan. Nah ini berjudul dengan budaya positif. Nah akan kita saksikan atau kita sama-sama kita lihat yang akan disampaikan oleh Bu Eli. Kepada Ibu Eli Purwanti, saya persilahkan. Terima kasih Pak Rektor atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan pastinya terima kasih kepada teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah SWT atas nikmat, rahmat, kesehatan dan juga semangat pada siang hari ini, sehingga Bapak Ibu berkenan untuk kita belajar bersama mengenai apa sih budaya positif dan bagaimana pengibasan serta penanganan dengan segitiga restitusi. Tentunya yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Hajah Hamidah Tri Sulistiani MPD, yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas Satras Ibu Dr. Anjali Sunyar MPD, yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Ibu Maria MPD, dan teman-teman yang hadir dalam kegiatan pengibasan pada hari ini yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Dan terima kasih juga pada Pak Mukhtar yang sudah berkenan untuk membawakan acara pada hari ini. Ya, baik teman-teman, saya di sini hanya berbagi dari apa yang saya pelajari, sedikit yang saya pelajari. Pastinya Bapak Ibu guru sudah tahu banyak tentang apa itu budaya positif. Namun kita sharing mungkin dari apa yang nanti saya paparkan, ada sedikit poin yang mungkin akan kita terapkan pada peserta didik kita, yang tentunya dengan berbagai karakter. Ya, pengibasan dari budaya positif di sini ada beberapa materi yang sudah saya rangkum, ya, dari modul-modulnya ada tentang apa itu disiplin positif, kemudian motivasi, hukuman, konsekuensi, restitusi, kebutuhan dasar, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Ya, kita mulai dari disiplin. Ini kata ini mungkin sudah tidak asing. Bahkan sebenarnya pembiasaan positif yang sudah dilakukan oleh sekolah kita SMP 194 Jakarta itu sudah sangat luar biasa, dengan jadwal yang sedemikian rupa, ya, yang sudah dirancang oleh wakil kurikulum beserta manajemen. Ini sungguh sangat luar biasa. Semoga pembiasaan dari mulai upacara, kemudian tadarus,
sekedar seremonial, tapi akan menjadi jiwa, merasuk pada diri siswa-siswi sehingga itu menjadi disiplin yang muncul dari dalam diri. Kita sebagai guru adalah seperti filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu adalah amor. Artinya kita hanya sekedar menuntun apa? Menuntun kodrat alam dan kodrat zaman. Setiap siswa punya pribadi, punya karakter. Kitalah sebagai guru hanya menuntun, jadi bukan menuntut, ya, tapi menuntut mana yang kurang baik kita arahkan, mana yang sudah baik kita perkuat. Kodrat zaman pastinya zaman kita dulu dengan zaman yang sekarang sudah sangat jauh berbeda. Apalagi sekarang teknologi yang begitu luar biasa, jadi kita pun harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, makna disiplin, apa sih itu disiplin? Sering kita mendengar. Nah, apa itu disiplin? Mungkin dari teman-teman juga punya definisi sendiri. Ada mungkin yang punya definisi satu kata singkat bahwa disiplin itu apa sih? Dari guru PKN mungkin disiplin? Disiplin itu ya benar, taat pada aturan yang telah dibuat atau mengerjakan sesuatu sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Terima kasih Bu Mina. Pak Ustadz mau menambahkan? Disiplin mentaati peraturan, melaksanakan peraturan. Jadi ada aturan kita laksanakan, itu namanya disiplin. Terima kasih Pak Zainal. Ya, jadi disiplin taat pada aturan. Di sini bahwa kata disiplin itu memang kebanyakan orang menghubungkannya dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada aturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Jadi ketika seorang siswa tidak disiplin, maka dia akan kena hukuman. Nah, padahal sesungguhnya di sini bahwa disiplin positif itu tidak harus dengan memberikan hukuman. Kalau toh memang harus memberikan hukuman yang sesuai, artinya ada konsekuensi. Nah, nanti kaitannya dengan konsekuensi. Nah, bagaimana disiplin tadi kita akan yang akan kita lakukan menurut KBBI? Disiplin itu adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Betul tadi yang disampaikan oleh Pak Zainal maupun Ibu Mina. Nah, menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, ini sejalan dengan pandangan dia Negosian dalam bukunya Restructuring School Discipline, bahwa disiplina yang berasal dari bahasa Latin artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid. Jadi murid atau pengikut. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, kita akan mengikuti apa? Mengikuti peraturan pastinya. Untuk menjadi seorang murid atau seorang pengikut harus tahu betul alasan mengapa ya mereka harus mengikuti aturan tersebut. Mengapa dia harus menjalankan aturan tersebut? Dan aturan ini yang dibangun secara intrinsik atau yang dibangun dari dalam diri. Jadi itu menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi di situ ada garis yang perlu kita garis bawahi bahwa murid atau sebagai pengikut harus tahu mengapa dia harus memakai seragam, mengapa harus sepatunya hitam misalnya, mengapa harus pakai kalau hari Rabu lengkap dengan kacuknya. Itu yang pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa
bahwa sungguh disiplin itu bersifat self discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain. Penguasa lain mungkin di sini maksudnya adalah kita sebagai guru, karena tadi disebutkan guru adalah menuntut. Wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itu harus ada dalam situasi yang merdeka. Jadi tadi sebagai murid, dia akan sebagai murid, sebagai pengikut, dia harus tahu aturan yang seperti apa sih yang harus dilakukan. Nah, di situ dikatakan dalam suasana yang merdeka. Maksud dari kata merdeka adalah artinya ketika dia makanya tadi harus dipahami, diketahui. Maka aplikasinya nanti sebagai pendidik tadi kan tujuan kita adalah menciptakan anak-anak memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Makanya tadi diciptakan dalam suasana merdeka. Nah di sini perilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kebajikan universal itu kalau yang saya pelajari itu ada beberapa dimensi. Nah, yang sedang digalakkan oleh pemerintah dalam kurikulum merdeka adalah nilai-nilai kebajikan yang sudah sangat kita kenali di kurikulum merdeka, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah salah satu nilai-nilai kebajikan universal, yaitu profil pelajar Pancasila. Ini pasti sudah sangat paham sekali ya Bapak Ibu tentang profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini terjemahannya adalah bagaimana kita membiasakan anak sholat berjamaah, kemudian sholat duha yang dijadwalkan di hari Rabu bersamaan di hari Jumat ya, sebelum atau sesudah membaca Yasin. Nah ini dalam rangka menciptakan atau memperdalam nilai-nilai beriman dan bertakwa. Kemudian bagi yang non-muslim, bagi yang Kristen itu diadakan kegiatan kebaktian, kemudian ada acara kegiatan Natal pada saat peringatan Natal. Yang kedua adalah kebinekaan global. Ya, bagaimana kita menghargai, mengetahui bahwa kita berasal dari masyarakat atau berasal dari suku ras yang berbeda-beda. Kita di sini harus saling menghargai, menghormati satu sama lain. Kemudian bergotong royong. Di setiap kegiatan pembiasaan itu pun ada gotong royong di sana. Contohnya adalah ketika anak-anak selesai kegiatan pembiasaan, mereka secara bersama-sama saling membantu untuk melipat karpet, mengembalikan karpet pada posisinya. Kemudian jika ada sampah ataupun hal-hal yang kurang rapi, dibersihkan bersama-sama. Nah ini adalah cerminan dari bergotong royong. Kemudian juga piket kelas, ini juga salah satu perwujudan dari kegiatan gotong royong. Kemudian kreatif. Nah, kreatif di sini siswa dituntut untuk kreatif. Misalnya dalam pembelajaran, bagaimana mereka mengaplikasikan ilmu materi yang mereka sudah miliki. Contoh yang real adalah misalnya pada kegiatan pelajaran prakarya ataupun pelajaran yang lain. Dengan pelajaran prakarya mereka membuat karya,
project ya dalam P3. P3 semuanya sudah muncul nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Bagaimana anak kreatif menciptakan, mengkreasi senam pada saat proyek 1. Kemudian nanti di proyek 2 di bidang kewirausahaan, bagaimana mereka kreatif membuat makanan, membuat produk eco-print ya, yaitu memanfaatkan daun untuk mencetak hiasan di atas kain ya, sehingga mendapatkan hasil yang sangat luar biasa. Atau juga membuat gantungan kunci, gantungan pernak-pernik untuk tas yang ternyata mereka sudah sungguh sangat luar biasa. Kemudian bernalar kritis. Bernalar kritis di sini adalah bagaimana mereka menerima informasi, mereka mendapatkan pembelajaran pada saat mereka diskusi di kelas. Ketika mereka diskusi di kelas, mereka saling menanggapi apa yang dilontarkan pada saat kegiatan diskusi. Ini adalah wujud dari bernalar kritis. Dan inilah yang harus dilakukan oleh kita sebagai pendidik untuk terus memotivasi, untuk terus memberikan penguatan agar mereka memiliki bernalar kritis. Dan yang terakhir adalah kegiatan mandiri. Bagaimana mereka mandiri, secara mandiri mengatur dirinya. Contoh yang paling mudah adalah bagaimana dia mandiri mengerjakan tugas. Jadi Bapak Ibu guru hanya tinggal mengarahkan, memberikan simulasinya mungkin untuk selanjutnya siswa yang kita beri penguatan agar mereka mampu untuk bisa mandiri mengerjakan atau menyelesaikan tugas yang Bapak Ibu guru berikan. Jadi semuanya terangkum dengan hal yang sangat luar biasa. Tujuannya adalah agar mereka memiliki nilai-nilai kebajikan yang siap nantinya mereka menghadapi masa depan. Jadi nilai-nilai ini harapannya adalah menjadi nilai-nilai yang dipahami dan juga mampu diterapkan. Bapak Ibu, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas ya? Oke. Baik, tapi sebelumnya agar agak sedikit cair nih. Kayaknya sudah ada yang ngantuk karena kopi hitamnya nggak ada ya. Ya baik, kita ice breaking dulu dengan memusatkan konsentrasi. Ya. Mungkin berdiri ya, berdiri. Mohon Bapak Ibu berdiri. Ya. Kita mainnya tepuk tangan saja. Jadi seperti anak pramuka. Kalau pagi kita tepuk 1, siang 2, pagi 1, siang 2, kemudian sore sore 3, malam tepuk tapi tidak menyentuh. Ya, jadi ditahan karena malam perlu keheningan ya. Jadi kita tahan. Oke, coba saya ini dulu. 1, maaf.
siang, pagi, sore, bahkan malam. Ya, oke. Ya, tapi memang itu sebagai kita sebagai pegawai negeri yang profesional, ya, Bapak Ibu sebagai pegawai negeri profesional harus siap kapanpun, dimanapun Anda berada. Ya, lanjut. Ya, sekarang terkait materi yang kedua yaitu tentang motivasi. Nah, ini kita belajar mungkin introspeksi diri kita, ya. Termasuk saya. Saya itu kalau saya masuk kelas tepat waktu itu tujuannya apa ya? Nah, ternyata dari materi yang saya pelajari ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, mungkin ada yang seperti ini. Ya, mungkin ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada ya. Bahkan mungkin anak-anak terkadang cenderung ada yang lebih suka ya. Ada yang tipikal suka untuk mendapatkan penghargaan. Misalnya, oh saya yang rajin datang ke sekolah, rajin ngerjain PR biar mendapatkan penghargaan. Oke, itu nggak masalah. Itu awal pertama seperti itu nggak masalah. Nanti tinggal kita arahkan. Yang nantinya muaranya adalah bahwa motivasi itu harus kembali ke diri dia. Kemudian tipikal yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, contohnya misalnya, ketika kita datang harus sebelum pukul 6.30. Kenapa harus demikian? Awalnya mungkin ya pastinya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, itu pasti awalnya seperti itu. Tapi ketika itu terus-menerus menghindari izin, itu awalnya mungkin ya. Tapi karena kita sudah menjadi pembiasaan, kemudian juga ada profesionalisme, kemudian kesadaran ya di situ mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Artinya ketika kita sudah biasa disiplin, kemudian kita mau datang tidak tepat waktu, ada rasa tidak nyaman, ada rasa tidak nyaman, ya, ada rasa kekhawatiran. Itu pasti awalnya tadi ya ada ketidaknyamanan, tapi itu ketika kita menyadari bahwa itu adalah salah satu bentuk profesionalisme, ya harus kita lakukan. Itu 3 motivasi perilaku manusia. Nah, sekarang apa sih bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusi itu merupakan pilihan. Nanti akan ada contoh dan paparan videonya seperti apa sih tentang restitusi. Kemudian hukuman itu adalah tidak nyaman untuk murid, untuk anak, untuk jangka waktu panjang. Ya, ini model dulu ya Bu ya. Sekarang mas sudah tidak lagi ya. Dulu kan suka suruh maju, angkat kaki, pegang telinga, ya, itu dulu. Sekarang sudah tidak lagi demikian. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau untuk anak, tapi dalam jangka waktu pendek. Nah, ini beda untuk konsekuensi dengan hukuman. Kemudian kalau restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Jadi dengan metode restitusi, anak itu menjadi sadar dan kesadaran itu akan menjadi disiplin internal. Kemudian korban mendapatkan keadilan dalam tanda kutip. Ya.
maksudnya siswa yang melakukan pelanggaran. Murid atau anak akan tersakiti, bahkan mungkin bukan sakit secara fisik ya, tapi mungkin ada sakit di dalam hati yang terpendam. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Sedangkan restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Kemudian perilaku pasif agresif meningkat. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, itu konsekuensi. Kemudian di restitusi masalah terpecahkan. Lanjutnya, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ya, kita sudah memberikan ancaman level 1, level 2, level 3 ya. Memerlukan konsekuensi, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, apa konsekuensinya? Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada siswa. Membantu penerapan lanjut ya. Kemudian kalau hukuman itu sifatnya negatif, sedangkan konsekuensi adalah netral. Restitusi nanti sifatnya lebih ke arah positif. Ya, ini salah satu dampak teknologi ya, yang terkadang perlu adanya sinyal. Kemudian lanjut, murid atau anak membenci peraturan itu pada hukuman, sedangkan konsekuensi murid itu akan menghormati peraturan. Lanjut ya. Ini yang berikutnya, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan, tapi pada konsekuensi murid atau anak belajar taat peraturan. Dan restitusi, murid atau anak belajar memecahkan masalah. Jadi ini perbedaan antara hukuman dengan disiplin. Jadi nanti prosesnya seperti apa ketika itu sebuah hukuman, konsekuensi dan restitusi. Terutama adalah pada penanganan siswa ketika dengan metode restitusi. Kemudian kalau hukuman itu lebih banyak dibuat oleh guru, sedangkan konsekuensi di sini melibatkan anak, tapi tidak secara keseluruhan. Kalau ini dibuat oleh murid atau anak dengan arahan kita, yang nanti akan kita kenali dengan kesepakatan kelas. Nah, jadi nanti aplikasi dari kegiatan restitusi atau kegiatan dibuat oleh murid maksudnya adalah kesepakatan kelas. Misalnya ketika di kelas, setiap selesai membaca buku di pojok literasi harus mengembalikan kembali ke tempatnya. Tapi itu menjadi kesepakatan bersama, karena pastinya ingin kelas itu kembali rapi dan nyaman. Makanya di sini dikatakan aturannya itu dibuat oleh siswa. Menyakitkan, hukuman menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Sedangkan konsekuensi membantu, guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, menerapkan konsekuensi. Dan restitusi itu menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing. Jadi Bapak Ibu tadi bahwa meskipun ini dibuat oleh para siswa, tapi namun kita tetap sebagai guru harus membimbing agar kerangka acuan berpikir restitusi murid atau anak itu sesuai dengan keinginan bersama dan kesepakatan itu dijalani oleh semua siswa untuk keamanan dan kenyamanan bersama. Jadi bukan hanya keamanan
ini contohnya. Murid diminta untuk push up. Ini dulu ya, dulu mungkin pernah kita lakukan seperti ini. 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, ini sanksi atau konsekuensi atau hukuman? Apa Bapak Ibu? Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ada yang bisa menjelaskan kenapa hukuman? Oke, ya betul. Jadi di sini nggak ada kaitannya dengan proses pembelajaran. Ya. Maka ini masih ke kategori hukuman. Oke, lanjut. Nah, kesimpulannya hukuman itu apa sih? Jadi berdasarkan bagian di atas bahwa hukuman itu adalah kita bisa menyimpulkan hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba mungkin. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat separah dari pihak guru yang memberikan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru. Ini hukuman. Sedangkan konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya dan konsekuensinya apa. Contoh misalnya ketika hadir terlambat, konsekuensinya berarti nanti ada waktu untuk menyelesaikan tugas. Jadi ada konsekuensinya. Kalau hukuman kan mungkin dia suruh terlambat masuk kelas, dia suruh berdiri di depan kelas misalnya. Nah itu hukuman. Tapi kalau kamu terlambat 10 menit, berarti kamu istirahatnya 10 menit kamu masih di kelas karena untuk mengejar ketertinggalan. Nah itu adalah contoh konsekuensi. Ya baik. Jadi pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Ya, jadi tadi misalnya tertahan istirahatnya, berarti kan tidak nyaman ya, meskipun jangka waktunya pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umum dapat diukur, misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran. Misalnya ketika ada yang mengobrol, ya, maka murid itu akan kehilangan waktu bermain karena dia harus tetap di kelas selama 10 menit misalnya atau 15 menit karena harus menyelesaikan tugas. Ini yang dimaksud dalam ketidaknyamanan dalam jangka waktu pendek. Kemudian, nah tadi kaitannya, ketika aturan atau peraturan tadi berdasarkan suasana kemerdekaan siswa dan tujuannya adalah untuk muncul kedisiplinan dari diri, dan yang membedakan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi adalah salah satunya dengan kita membuat keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama oleh siswa dan juga guru. Nah, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Misalnya, semua harus menjaga keamanan dan kenyamanan kelas. Ini kan sifatnya universal, artinya dimanapun berada pasti orang menginginkan suasana kelas itu aman dan nyaman. Aplikasinya apa ketika suasana kelas dan nyaman?
proses belajar tidak ada yang ngobrol sendiri atau berteriak-teriak atau mungkin usil dengan temannya, ya dicorek-corek, akhirnya yang dicorek marah, emosi. Ya. Ketika emosi, keduanya sama-sama emosi, maka kelas menjadi tidak nyaman lagi. Ya. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Contohnya tadi, menjaga keamanan dan kenyamanan kelas. Kelihatannya kalimatnya sepele, tapi terjemahannya sangat luas. Ya, tadi terjemahannya apa? Terjemahannya tadi, berarti kelas harus bersih. Ketika kelas bersih, kita menjadi nyaman, kita menjadi aman, kemudian tidak berisik. Itu juga aplikasi dari nyaman dan keamanan. Nah, kemudian misalnya selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik. Nah, jadi pada dasarnya, karena tadi kenapa sih kita buat kesepakatan kelas? Karena pada dasarnya manusia itu punya kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup atau survival. Bertahan hidup itu apa misalnya? Rasa aman, nyaman, pangan, sandang. Contoh bagaimana di anak mau belajar konsentrasi kalau dia belum makan misalnya. Dia tidak ada yang pagi-pagi belum dimasakin oleh mamahnya, maka di kelas pasti jalan bahasa orang Solo ringsum. Kemudian perasaan diterima oleh kelompok atau love and belonging. Kemudian kebebasan, tapi di sini kebebasan yang terarah ya Bapak Ibu. Kemudian penguasaan. Jadi mereka meminta punya hak untuk menguasai apa misalnya teknologi, kemudian kesenangan, fun. Ketika dia di sekolah itu merasa fun, merasa happy, merasa senang. Jadi bagaimana kita menciptakan suasana keamanan dan kenyamanan? Lanjut. Nah, ini yang kaitannya dengan tadi. Ada 5 posisi kontrol sebagai kita guru. Yang pertama adalah kita posisinya yang mana? Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Nah, yang harus kita lakukan yang mana nanti? Kita akan lihat. Ya, tadi oleh Carlos bilang pemantau. Oke, lanjut. Kita simak sedikit. Melestarikan identitas. Ini harusnya ada video di sini. Ternyata videonya sinyal sepertinya ya. Sinyalnya saya ini. Oke. Lanjut. Nah, ini tahapan yang dimaksud tadi, tahapan segitiga restitusi. Jadi bagaimana ketika kita menghadapi siswa yang melakukan kesalahan, itu tidak langsung dengan menjas ya, atau memberikan memberikan hukuman bahwa kamu ketika telat harus lari lapangan 10 kali. Nah, tapi kita tanya terlebih dahulu, kenapa nak kamu terlambat? Ada apa? Nah, kamu sudah sekian kali terlambat. Kamu sudah
orang di rumah, tidak ada mamanya, tidak pakai alarm. Nah, pasti dia akan menjabarkan. Ya, kita berprasangka positif saja terlebih dahulu ke anak ya, karena kita tahu tipikal-tipikal anak itu seperti apa. Nah, disitulah ada validasi tindakan yang kita di sini sudah menanyakan keyakinan. Kamu berarti sudah melanggar keyakinan keras. Keyakinan yang mana? Keyakinan untuk hadir tepat waktu. Nah, untuk hadir tepat waktu. Kemudian, setelah berarti kamu sudah melanggar keyakinan keras nih. Kamu tidak tepat waktu. Nah, untuk itu apa yang akan kamu lakukan agar besok tidak terlambat lagi? Maka dia akan memberikan argumennya, memberikan jawaban. Nah, inilah yang dimaksud dengan validasi tindakan dia ketika tadi menyampaikan ketika tadi menyampaikan apa kesalahannya, dia akan memberikan bagaimana solusi. Dia memberikan bagaimana agar kamu besok tidak terlambat. Kita tanya, pasti dia akan jawab, saya akan bangun lebih awal, akan pasang alarm, akan meminta orang tua mengingatkan, akan hadir tepat waktu. Nah, kita hargai itu, ya, kita hargai apa yang mereka sampaikan. Oke, baik, ibu catat ya, ibu ingat ya, apa yang sudah kamu janji, itu janji kamu. Nah, itu kamu janji. Oke, ibu hargai usaha kamu. Nah, ini penanganan inilah yang masuk dengan segitiga restitusi, sehingga kita pada posisi manajer. Nah, tadi kan ada penghukum, kemudian kontrol, pemantau, merasa bersalah. Nah, kita ya teman, ya, kalau kita harusnya berada pada posisi manajer. Dengan posisi manajer menggunakan tahapan segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Sehingga tadi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian membantu murid lebih ke disiplin positif, yang nantinya munculnya adalah dari dalam diri. Karena tadi mereka sudah mengakui kesalahannya, kemudian mereka berjanji untuk memperbaikinya itu seperti apa. Sehingga cirinya bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Ya, jadi baik kemarin kamu sudah terlambat dan kamu menyadari keterlambatannya dan usahanya. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Sehingga tadi oke, sekarang usaha kamu apa untuk tidak terlambat lagi? Restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi apa potensinya dia? Kamu bisa bangun pagi besok? Bisa, Bu. Oke, ibu tunggu semangat kamu untuk bangun pagi besok. Kemudian restitusi fokus pada karakter. Jadi karakternya adalah tadi menggali apa sih kesalahan dia dan memperbaikinya. Oke, lanjut. Ini harusnya ada video di sini. Ini contoh kegiatan kesepakatan kelas. Jadi saya sudah mencoba di kelas 8G. Jadi kesepakatannya mereka menuliskan saja di note yang di kertas baik-baik. Mungkin ini juga sudah dilakukan oleh teman-teman yang lain. Jadi apa sih yang harus kita lakukan agar kelas kita itu nyaman? Ya. Kemudian dari setiap jawaban mereka mungkin ada yang sama, sehingga kita kelompokkan. Satu, misalnya hadir tepat waktu. Nah, kemudian menerapkan 5S. Nah, apa 5S? Sapa, salam, sopan, santun. Ya. Nah, itu adalah salah satu kesepakatan itu dibuat oleh mereka. Kita hanya sekedar mengarahkan. Jadi ketika mereka melanggar, kita ingatkan lagi, ya, ayo, apa kesepakatan yang sudah kalian buat bersama. Artinya mereka, kalau mereka menyadari pasti akan harapannya akan kembali
ke kesepakatan. Nah, ini kesepakatan kelas selalu menjaga kebersihan. Berarti ini mereka yang meminta melaksanakan piket kelas. Ya, karena kita menyadari anak-anak itu terkadang, tapi mereka membuat semua harus melaksanakan piket kelas meskipun sudah ada jadwal, tapi ada juga yang sehingga menegaskan dengan kesepakatan kelas menjaga fasilitas sekolah. Nah, setelah dibuat ini saya lihat tidak lagi ada anak yang duduknya goyang-goyang di kursi. Berarti kalian sudah melaksanakan kesepakatan kelas. Menjaga keamanan dan kenyamanan, bertanggung jawab. Istilah bertanggung jawab ini sangat luas ya. Bertanggung jawab hadir tepat waktu, mencakup semua sebenarnya. Kemudian di kelas yang berbeda ini untuk pelajaran saya menjaga kebersihan, karena terkadang ketika ganti jam itu posisi kelas sudah lumayan kebersihannya agak menurun, sehingga dibuatlah agar kembali nyaman dengan mereka menjaga kebersihan ketika ada sampah mereka ambil. Nah, ini aplikasi atau praktek yang saya lakukan terkait dengan segitiga restitusi. Dia pernah terlambat beberapa kali ya. Ada juga siapa? Raffi. Ada Raffi Haryo memang beberapa kali. Ya, ada juga Raffi Haryo dengan metode yang sama. Ya. Tugas juga ada beberapa guru. Saya mencoba melakukan dengan segitiga restitusi.
Video yang dari segitiga restitusi yang dari yang akan Ibu putar, ya, tapi sama ya, penanganan kasusnya adalah tadi dengan yang sudah saya lakukan dengan beberapa siswa terkait yang mereka sering terlambat, kemudian tugas. Jadi intinya kita menanyakan kesalahan, ya, apa sih kesalahan yang sudah dilakukan yang melanggar kesepakatan kelas. Kemudian dia pasti akan menyampaikan apa kesalahannya. Kemudian kita menanyakan apa usaha yang akan dilakukan, yaitu metode dengan penanganan segitiga restitusi. Ya, demikian yang saya paparkan terkait budaya positif dengan penanganan siswa menggunakan tahapan segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini adalah termasuk dalam kedudukan kita sebagai guru adalah pada fase atau pada kategori manajer. Karena kalau kita berada pada dengan kita menggunakan atau posisi kontrol kita ke hukum, kita akan menggunakan suara yang keras. Misalnya ada yang terlambat, Adri, kamu hari ini terlambat lagi. Nah, itu adalah posisi penghukum. Kalau begitu kamu lari lapangan 5 kali. Nah, itu adalah posisi penghukum. Tapi yang dengan kita menanyakan mengapa terlambat, kemudian apa usahanya agar besok tidak terlambat lagi, terus kita hargai usahanya dia, berarti kita ada pada posisi manajer. Jadi harapannya adalah kita sebagai guru ketika menghadapi kesalahan atau siswa yang melakukan kealpaan itu dengan posisi kita sebagai manajer. Ya, demikian Bapak Ibu. Ya, baik, demikian paparan yang demikian Bapak Ibu yang saya paparkan. Ada pertanyaan? Ya. Ya, apa yang dimaksud dengan menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas itu maksudnya tadi pada bagian ketika kita bertanya. Kenapa kamu terlambat? Kamu terlambat lagi hari ini. Kenapa kamu terlambat? Tapi suara kita dengan suara yang agak maksudnya tidak keras ya. Karena kalau kita suaranya tinggi itu masuk kategori penghukum tadi. Tapi kalau kategori manajer itu suara kita pelan. Jadi karena kita ingin bicara dari hati ke hati. Iya, kamu sudah 2 kali terlambat. Kenapa? Meskipun mungkin
misalnya udah bangunnya kesiangan, masih ke kamar mandi pulang. Nah, kita validasi tindakan yang salahnya tadi. Nah, kalau begitu, apa nih yang harus kamu lakukan agar hal itu tidak terjadi? Ya Bu, berarti kalau pagi saya tidak makan yang pedas, kemudian bangunnya lebih awal, bukunya sudah disiapkan dari semalam, sehingga bagi-bagi tidak buru-buru makin terlambat lah. Nah, di situ. Demikian. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Ibu? Ya baik, demikian paparan hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan yang tidak saya sengaja. Dan sekali lagi terima kasih atas kehadiran teman-teman. Kita belajar bersama dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada sedikit yang bermanfaat bagi kita sebagai pendidik, khususnya adalah untuk mewujudkan anak-anak kita, siswa-siswi SMP 195 Jakarta menjadi siswa-siswi yang berkarakter dan mempunyai sikap disiplin dari dalam diri. Sebelum ditutup, mohon salah satu dari teman-teman Bapak Ibu mungkin ada yang memberikan kesimpulan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga barangkali kita close dulu ya buat Bu Eli, calon pemeran luar biasa. Ya, sedikit saja refleksi atau kesimpulan dari yang tadi sudah dikatakan oleh Bu Eli terkait dengan disiplin motivasi untuk peserta didik. Luar biasa materinya benar-benar untuk aplikasi kurikulum Merdeka. Ya. Dan ini merupakan hari ini tuh kayak kita dikuliti ya Bu Eli. Kemudian juga refresh dalam hal kalau bahasa indahnya dan enaknya seperti itu. Dan ilmunya tadi sebenarnya kalau dilihat ini mohon konfirmasi sedikit terkait yang dibahas ini kan untuk semua guru ya, seorang pendidik ya. Nah, kurikulum Merdeka ini ternyata kalau gue tadi mengimbaskan ke kita semua yang penguatan karakter di profil belajar Pancasila itu untuk teknik-teknik kayaknya ini udah masuk ke tekniknya itu untuk mencapai profil belajar Pancasila itu ya. Nah, jadi kalau dilihat itu kurang lebih sebenarnya yang mendasar ini teorinya ada di BK semua Bapak. Jadi saya jadi keingetan lagi kurang lebih sama, cuma nama-namanya aja yang beda. Kayak menstabilkan identitas, kemudian tadi kayak restitusi itu kalau di BK ada mirror, namanya cerminan diri ya Bu ya. Pilihannya opsional sama, cuma nama-namanya aja yang beda. Jadi terima kasih sekali hari ini refresh untuk kita semua pastinya, dan yang terbaik dari kita semua pendidik SMP 164 ke depannya, karena sudah diimbaskan oleh Ibu, insya Allah sedikit demi sedikit kita ada perubahan ya Bu ya. Walaupun terkadang lost control selalu ada dalam diri. Mungkin dengan banyaknya nanti berpenggerak di SMP 164 bisa terlihat aplikasi kurikulum Merdekanya di sekolah kita ini. Barangkali itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada proses luar biasa nih untuk Bu Iva, ya betul. Ketika saya belajar ini saya seperti apa ya, ditampar makanya, diingatkan, Masya Allah. Berarti ada beberapa hal yang mungkin salah yang ketika kita lakukan. Tapi ini namanya proses belajar. Ada pastinya sedikit demi sedikit perubahan yang lebih baik dan lebih baik. Nah, terima kasih dengan di closing tadi refleksi atau kesimpulan yang diberikan oleh Bu Iva, salah satu dari teman kita, maka selesai sudah kegiatan pada hari ini, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas perkenannya teman-teman untuk menyimak paparan terkait budaya positif dengan penanganan segitiga restitusi. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi